Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiatul Karomah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai responsir praktikum teknologi informasi geospasial. Responsir ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama adalah WebGIS dengan QGIS dan free hosting yang saya lakukan menggunakan perangkat lunak QGIS dengan plugin WebGIS to Web. Saya mendapatkan wilayah di Provinsi Sulawesi di Kabupaten Banggai dengan mengangkat tema persebaran infrastruktur di wilayah tersebut. Tahapan pertama yang dilakukan adalah penginputan shapefile terkait infrastruktur yang sudah di-download sebelumnya yang berada di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi. Kurang lebih terdapat 7 shapefile yang saya input, meliputi puskesmas, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Kemudian setelah diinput ke perangkat lunak QGIS, dilakukan styling masing-masing shapefile sesuai dengan kaidah kartografi, di mana letak shapefile area atau polygon di bawah sendiri, kemudian shapefile garis dan titik. Shapefile tersebut di styling agar terlihat lebih menarik dan mudah untuk diidentifikasi nanti para pengguna. Pada shapefile jalan dilakukan kategori simbol agar terbagi menjadi beberapa jenis jalan yang sebelumnya berbentuk single simbol, seperti jalan lokal, jalan arteri, jalan lain, jalan setapak, dan sebagainya. Setelah selesai proses simbolisasi pada setiap objek, kemudian dilakukan proses WebGIS dengan membuka plugin WebGIS QGIS to Web, kemudian mengatur parameter tiap objek yang nantinya akan ditampilkan pada web, dimana nanti apakah itu akan ada pop-up atau tidak, apakah ada legenda atau namanya atau tidak, semuanya bisa diatur pada bagian ini. Karena nanti setelah dilakukannya proses pembuatan WebGIS ini akan dihasilkan beberapa file yang terkumpul dalam satu folder, maka diatur penyimpanan di mana folder itu akan disimpan. Kemudian preview itu artinya mengecek bagaimana tampilan ketika nanti peta ini ditampilkan pada web.
Setelah ditambahkan base map, kemudian dilakukan ekspor peta tersebut ke dalam bentuk WebGIS open layers. Saat ini kita dapat menunggu prosesnya dalam mungkin waktu 2 menit. Setelah proses selesai, nantinya akan terbuka sendiri di web browser hasil dari peta yang telah kita buat tadi, lengkap dengan keterangan legenda yang terdapat pada pojok kanan atas tampilan peta. Peta ini juga dapat kita zoom in dan zoom out. Pada hasil kumpulan file tadi terdapat index.html yang berisi mengenai struktur web yang telah kita buat. Di sini kita akan melakukan pengubahan nama pada judul web yang telah kita buat tadi dengan menambahkan judul yang kita inginkan di bagian yang sudah tertera pada layar seperti yang ditunjukkan. Setelah proses pengeditan pada script dalam penambahan judul itu selesai, kemudian script index.html ini disimpan kembali agar nantinya ketika kita membuka browser, nama dari halaman tersebut sudah terganti. Kemudian kita dapat kembali membuka index.html tersebut melalui web browser dan sudah terlihat pada tampilan web tersebut sudah berubah menjadi judul yang sesuai dengan kita harapkan tadi. Yang kedua merupakan proses pembuatan WebGIS dalam bentuk leaflet. Formatnya hampir sama, bahkan mirip dari open layers yang tadi dibentuk, namun terdapat sedikit perubahan karena leaflet tidak dapat memproses save file yang kompleks, sehingga save file jalan yang tadinya saya kategorize kemudian saya jadikan single simbol, kemudian langsung saja saya ekspor menjadi ke dalam bentuk leaflet yang otomatis terbuka juga pada web browser. Tampilannya sedikit berubah dari open layers yang tadi telah dibuat, namun secara umum memiliki bentuk dan kategori yang sama. Peta ini juga dapat kita lakukan zoom in dan zoom out serta dilakukan kegiatan interaktif lainnya. Kemudian kegiatan kedua merupakan pembuatan geospatial mashup atau penggabungan beberapa data geospasial dalam bentuk satu tampilan peta. Tahap pertama yang kita lakukan adalah pengkopian skrip yang akan digunakan ke Visual Studio Code. Skrip tersebut isinya untuk mengambil map dari library OpenStreetMap untuk mengatur ukuran map dan tampilan serta mengatur warna jenis poligon yang akan diambil di GeoJSON. Kemudian di sini di web GeoJSON kita dapat melakukan marker atau penitikan pada wilayah yang telah kita pilih. Di sini karena saya mengambil tema mengenai bencana, maka saya mengambil marker atau saya menitik dua lokasi di mana lokasi tersebut merupakan wilayah permukiman padat. Kemudian saya juga melakukan penggambaran yang berbentuk persegi panjang poligon yang merupakan wilayah di sekitar titik permukiman padat itu berada. Saya juga menggambar poligon lingkaran yang menjadi seberapa jauh jangkauan ketika nantinya terjadi bencana banjir di wilayah tersebut. Saya juga menggambarkan polyline atau simbol garis yang merepresentasikan area sungai di wilayah tersebut. Kemudian dari beberapa yang kita gambar tadi berbentuk polyline maupun poligon ataupun marker, didapatkan skrip yang mewakili titik-titik atau poligon tersebut yang kemudian
dapat kita sisipkan pada script yang sebelumnya telah kita copy ke Visual Studio Code. Setelah seluruh script tersebut disisipkan, kemudian kita simpan dalam bentuk HTML. Lalu ketika kita membuka file tersebut di web browser, maka dapat terlihat bahwa lokasi di mana kita menggambar polygon, polyline maupun kita menandai menggunakan marker akan tergambar di wilayah yang persis dan sama, namun telah di styling dengan warna yang berbeda. Sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.